Ini kita langsung coba aja masuk ke dalamnya sini. Cuma emang nggak ada matrasnya, jadi POV-nya seperti itu ya. Go back to 65 channel ya. Kembali lagi dengan review barang outdoor terutama. Ini juga aku baru ganti juga, bukan ganti sih, nambah kali ini. Nambah untuk tenda dari Nature Hike Cloud Up Pro 20D yang ultra light. Ini dia, aku nggak tahu sih entah kenapa ya, ini kayaknya baru nemu gitu. Kalau sebelumnya kan yang Cloud Up 20D itu bukan seri yang ultra ya, maksudnya tetap dia enteng. Cuma yang ini lebih enteng lagi gitu. Dia bobotnya keseluruhan ini nggak sampai 1,5 kilo gitu. Untuk yang sebelumnya kan bisa sampai lebih dari itu ya, hampir 2 atau nggak 1,8an. Jadi pas waktu tak cek lagi itu emang di Indonesia masih baru keluar, atau emang dari sana, dari luar juga sama, dari Cina nya juga sama-sama masih baru juga keluaran tahun ini sepertinya. Karena sempat beberapa kali itu aku nyari tenda untuk seri Nature Hike ya, yang bener-bener enteng gitu dan nggak seberapa tipis juga, nggak tipis banget atau nggak tebel banget. Untuk yang punya aku yang pertama itu yang series Pro biasa ya, jadi Nature Hike yang Pro itu untuk 3 orang. Jadi kali ini aku cekotnya untuk 2 orang karena memang niatnya kalau misalkan tak pakai untuk solo atau camping ceria atau cuma 2 orang gitu aja kan lebih enteng dan lebih enak bawahnya gitu. Ya so far ini udah tak buka sebenarnya, cuma memang belum pernah kepake sama sekali, jadi bener-bener baru. Kita langsung sekalian unboxing aja ya. Ini untuk warnanya semacam grey, sama kayak tendaku sebelumnya juga aku beli yang warna lebih grey gitu, karena aku suka yang berbeda seperti biasanya. Nah, jadi kalau untuk yang Cloud Up sebenarnya ada yang seri 10D, 20D gitu. Cuma yang ini series 20D. Dalam artian beberapa partnya itu dia dibedain tebal tipisnya ya. Jadi untuk tenda yang ini kebetulan untuk innernya dia 15D, terus luarnya 20D, bawahnya juga 20D gitu. Tapi correct me if I'm wrong ya, nanti kalau misalkan salah bisa ini di deskripsinya gitu. Ternyata pas tak lihat lagi ini sekarang tak buka, warnanya agak-agak grey biru gitu. Nah, ini untuk outernya seperti ini ya. Sebenarnya sih outernya 15D juga sih, jadi so far cuma bawahnya aja yang 20D. Untuk inner sama layer keduanya dia pakai 15D. Nah, ini kenapa tak sebut baru, karena sebelumnya yang dipakai buat Cloud Up itu rata-rata 20D. Untuk yang 10D itu yang malah yang langka sebelumnya, barang gaib lah istilahnya pendakian, terutama yang Nature Hike. Ini untuk pintunya ada magnet-magnetnya. Ini ada magnetnya, ini juga ada pastinya ya. Ini agak biru. Oke, ini outernya. Nah, seperti ini.
warnanya agak kuning ya, kuning atau lebih ke kuningan ya. Itu nanti bakalan tak coba buat diri ini kalau misalkan selesai dari review ini. Oke, kemudian ini untuk floor matnya ya agak tebel sih, cuma aku belum baca untuk deskripsi yang ini berapa. Isinya ini lebih tebal. Nature Hike Mat for Cloud Up 2 UL, itu bedanya. Nah, ini lumayan tebal juga sih. Kalau yang Cloud Up 10D dia dapatnya lebih tipis ya, kayaknya juga 10-15an dia doang untuk floor matnya kayak gitu. Kebetulan temenku kan punya, jadi aku bisa lihat langsung ya untuk yang 10D. Itu sebenarnya lebih enteng lagi kalau misalkan mau dibuat untuk gunung ya, lebih ultralight kayak gitu ya, karena dia bobotnya 930 graman untuk semuanya tanpa floor mat. Jadi kalau sama floor mat palingan cuma 1 kilo lebih atau 1,2 kiloan. Terus sini untuk frame-nya dia juga udah alloy. Untuk yang Y depannya Yunzhang, apa sih namanya, Yunzhang atau apa gitulah kalau dari Nature Hike ya. Juga enteng banget, so far asli. Untuk pasangnya nih, kita dapat yang macam ini sama seperti yang 10D. Nah, dia kayak 10D biasanya warna merah. Ini dapat sekitar 14an ya, macam 14, dan dapatnya warna hitam. Terus tuh suka warna-warna kayak gelap-gelap. Kenapa aku belinya kalau ganda itu biasanya kalau udah warna abu-abu, agak-agak biru, yang biru gelap gitu. Sini juga ada untuk tali-talinya yang buat mencerminkan ini. Enak banget lah pokoknya. Terus harusnya pemasangannya juga lebih simple ya. Oh, ini untuk strapnya. Terus yang tak baca lagi dari tenda ini, dia mesinnya bisa dipakai untuk apa ya, dipakai sendiri-sendiri. Jadi misalkan kalian mau pakai ininya doang buat berteduh juga bisa. Kemudian nggak tahu ya, aku kayaknya itu dari gambarnya, dari ilustrasinya tak lihat dari officialnya, dia bisa dipakai kayak 3 part gitu. Jadi semacam inner sendiri, outer sendiri, terus bisa dipakai buat berteduh juga. Jadi nggak bisa, meskipun kalian nggak mau pasang full nantinya juga nggak masalah. Nah, nanti bakalan tak lihat pastinya gimana setelah tak pasang. Jadi untuk yang ini aku unboxing aja seperti ini bentukannya, dalamnya apa aja. Oke, nanti lanjut untuk yang pas waktu dipasang ya. Dan karena belum ada juga reviewnya, kenapa aku ini pengen banget tenda ini gitu. Jadi sambil sedikit cerita aja. Jadi waktu aku nemuin tenda ini tuh di marketplace, kan sebenarnya beberapa bulan yang lalu udah nyari-nyari gitu ya, tenda mana sih yang pas gitu, yang nggak seberapa tipis, yang nggak tebel banget tapi juga ringan. Nah, pas nemuin tenda ini tuh dia ngeluarin stok itu cuma 2. Aku pantau tiap hari, maunya check out di tanggal 10-10 gitu kan biar murah. Tapi nah pas mendekati 10-10 itu kenapa tiba-tiba stoknya habis di semua outshop. Aku kayak mikir, apa udah 2 barang ini udah di check out semua kayak gitu kan.
Terus aku coba kan tanya customer service-nya untuk nampilnya dari yang di Hike and Run, bukan yang dari Nature Hike yang officialnya, karena yang di Nature Hike officialnya dia udah habis. Jadi aku belinya yang di Hike and Run. Aku hubungin customer service-nya by WA, kemudian aku tanya untuk series yang ini, mastiin apakah masih ada gitu. Kalau misalkan emang nggak ada PO-nya, dia bisa PO nggak, PO-nya berapa hari kayak gitu. Untungnya ada ya, katanya tinggal 1 gitu. Oke. Setelah itu aku reply gitu kan. Aku reply ini parah banget, tinggal 1 kak, sepertinya masih ada, saya cek gitu kan. Pas aku dicek ada, oke, itu dia langsung di semua workshopnya langsung keluar, langsung aku check out hari itu juga, nggak nunggu 10-10. Jadi emang demi barang ini doang aku rela-relain beli yang sedikit lebih mahal. Tapi pas sampai di sini aku beneran nggak kecewa sama barangnya, seneng banget kalau sama ini. Oke sih, saja lanjut buat langsung tak diriin dan langsung di review untuk semua food ketika udah berdiri. Terima kasih. Ya, hari ini mau sekalian nyoba buat ini ya, ngediriin tenda yang kemarin udah review gitu ya. Jadi mau dicoba langsung gimana bentukannya kalau udah berdiri kayak gitu kan. Ini kebetulan di depan rumah ada yang waktu itu kan semacam kayak danau yang dari sumber air yang bekas apa itu kerukan gitu ya, bekas kalian yang sempat mangkrak. Jadi sekarang jadi kayak gini. Sekarang mau langsung aja diriin, dari nanti biar cepat aja. Mau sekalian nunjukin apa kelebihan sama mungkin kekurangannya juga kayak gitu ya. Oke, let's go. Oke, so far bentukannya kayak gini ya. Jadi dia emang mirip banget sama yang seri-seri cloud up yang sebelumnya ya. Jadi cuma beda seri-seri saja ya untuk yang cloud up Pro UL itu bentukannya hampir semua sama. Cuma ini lebih bener-bener sama kayak yang 10D ya. Cuma bedanya nih jadi yang 15D aja kayak gitu. Ini juga nggak seberapa tancepin ya buat pasaknya kan, di sini tanahnya keras banget gitu. Cuma untuk bentukannya dia ya, dan ini kurang kenceng juga sih sebenarnya, harus bisa lebih kenceng. Jadi kalau untuk dari area depan kalian bisa karena pintunya cuma 1 ya, jadi emang aksesnya hanya bisa diakses dari depan aja kayak gitu. Cuma ini aku mau nyoba juga buat masuk ke dalam juga habis ini. Nah, yang di sebelah atas ini ada magnetnya, yang di bawah, cuma yang bawah nggak ada ya. Harusnya ada kayak yang series apa ya, aku lupa. Jadi ya untuk meminimalisir angin ya. Jadi dia bentukannya tuh semacam shape-nya tuh buat bagus banget buat ngalihin angin gitu. Jadi kalau misalkan ada angin pun dari misalkan dari kesini terus dia naik ke atas kayak gitu. Itu dia kenapa jadi tenda yang anti badai juga ya. Bagian belakang juga ada untuk sirkulasi udaranya, jadi nggak perlu takut untuk kehabisan bernafas. Di dalam juga kan juga full mesh juga, mestinya lebih proper ya buat sirkulasi pernafasan juga di dalam. Oke, habis ini aku mau coba
yang review di dalamnya. Ini kita langsung coba aja masuk ke dalamnya sini. Cuma emang nggak ada matrasnya, jadi POV-nya seperti itu ya. Kita coba masuk aja ke dalam. Untuk bagian dari kepala sampai di ujungnya itu masih lumayan ya, luas juga, agak tinggi. Dan untuk karena emang ini untuk 2 orang, jadi ya cukup aja gitu ya kalau misalkan mau dipakai buat 2 orang. Dan ini juga sirkulasi udaranya bener-bener enak banget karena dia full mesh. Cuma emang kalau misalkan di cuaca yang lebih dingin, kalian mesti bener-bener siap buat apa ya, outfit kalian, terus sleeping bag juga yang di dalamnya biar kalian hangat. Nanti ini untuk yang tadi sirkulasinya di sini sama yang di depan, sisanya ada yang dari samping-samping aja ini sih. Gitu. Ini karena kurang kenceng aja sih sebenarnya. Untuk tenda 2 jutaan lebih kayak gitu kan, ini udah worth it banget. Selain enteng, terus bahannya juga bagus juga kan. Pertama biasanya untuk ultra untuk Nether Hug ini yang aku suka kan dari segi waterproofnya juga, keren banget sih. Ini floornya emang juara sih. Ini rapi banget sih harusnya. Jahitan-jahitannya juga aku ngecek. Serangga-serangga juga nih nggak bisa masuk, berarti saking rapatnya dia juga. Ini untuk gantung lampu tenda ya. Cuma untuk second layernya atau outernya dia nggak ini. Biasanya kan kalau yang aku di Pro itu mesti masang kan, kayak ditali dulu di tengah atau di mana. Jadi kalau ini tuh langsung. Jadi kalau misalkan yang tadi, misalkan ada badai, kalian harus benar-benar siapin untuk yang pasang-pasang tali yang sebelah kiri sama kanannya kayak ini. Itu biar aman ya outer kalian yang dari luar juga. Nyaman banget sih ini buat tidur. Padahal belum ada matras ya. Oke sih, segitu aja dulu ya. Coba. Ini ternyata kalau untuk pengaitnya tuh ada di sebelah sini sebenarnya. Ya, tadi aku karena cepet-cepet aja sih ya harusnya. Sebelah sini juga harusnya ada tuh, ada juga sih. Cuma yang bagian tengah belum dicek sih, coba ya. Oh ada yang di sebelah sini. Terus yang di bagian atas yang nggak ada. Terus yang membedakan lagi sepertinya yang ini ya. Nah. Ini bisa kalian misalkan mau pakai buat footprintnya aja, terus sama yang layer kedua itu, yang outernya. Jadi bisa buat shelter gitu bisa. Kemudian kalau misalkan buat kalian camping ya tinggal pasang aja innernya gitu. Jadi ini tuh nggak mandatori buat kalian pasang sebenarnya. Bebas kalian mau gunain buat mode gimana aja, karena kan mode 3-in-1 ya kayak gitu. Atau kalian pakai gini doang juga bisa. Kalau misalkan memang di cuaca yang nggak panas gitu ya, mau berteduh terus yang atasnya masih agak panas atau pengap gitu, bisa kalian pasang mode gini aja juga nggak masalah kayak gitu. Oke, ini juga untuk proses lipatnya juga lebih gampang ya.
karena emang tipis juga. Orang yang tebel aja kan masih agak gampang, apalagi yang tipis ini. Cuma dia ini ya harus apa sih itu namanya, karena kan dia licin banget kan dan tipis. Jadi kalau misalkan kalian mau lipat ya, kalau bisa serapi mungkin aja sih dari aku kayak gitu. Nah kalau aku sih lipatnya ini jadi 3 ini tinggal gulung. Dan aku tuh biasanya emang nepatin gitu loh sama pembungkusnya apalagi buat case-nya dari tendanya sendiri biasanya panjangnya seberapa, itu aku nentuin ukuran buat ngelipetnya jadi seberapa gitu. Jadi kalau untuk tenda proku sebelumnya kan dia mesti dilipat 4 kali kayak gitu, jadi 2 kali terus langsung tutup. Kalau ini 3 kali sih, kemarin udah tak coba juga. Ini tinggal ya udah gulung aja, pastiin biasanya kan kalau ada yang masih menggelembung gitu kalian rapetin aja. Enak banget kan. Kadang beberapa orang itu tanya sih, kenapa sih kamu beli tenda mahal-mahal kayak gitu ya. Ya sebenarnya selain karena praktis ya, pemasangan dan buat di packing kembali itu lebih mudah. Apalagi untuk yang ini ya, sekarang kan beberapa tenda jenisnya ada yang floornya dari kain, ada yang dari terpal gitu ya. Nah yang susah itu yang dari terpal, sedangkan yang sekarang pakai kain ini jadi lebih mudah. Segini biasanya aku selalu gabungin juga frame sama pasaknya biar nggak ada tragedi ketinggalan pasak atau frame. Itu bener-bener fatal banget. Itu tips dari aku sih. Nah, tinggal rapiin lagi aja. Masih aja ada yang menggelembung ya, usahain dia keluar dulu anginnya. Nah ini sih menurutku yang agak susah guys, karena kain-kainnya tuh licin. Kalau tipe-tipe 15D 10D ini ada pengikatnya ya. Ini agak kurang rapi ya, karena emang nih agak mendung banget, takutnya keburu hujan ya meskipun dekat. Nah sekarang tinggal repacking aja. Aku bahkan kehilangan kesabarannya. Nah, jadi kadang fungsinya yang di bagian tengah ini biar apa yang udang mengembang dari bawah itu nggak sampai naik ke atas. Rapitin aja dan packing dengan rapi kembali. Udah rapi seperti itu doang. Jadi secara pemasangan nggak makan waktu lama. Misalkan kalian pas di waktu hujan kayak gitu kan, tinggal sediain payung terus bangun tendanya cepet juga. Nah, udah sekarang tinggal bagian puteringnya doang. Jadi gampang juga sih. Mungkin yang ini yang kemarin ya, yang ini kayaknya yang 20D. Memang tebal banget. Kalau yang untuk 10D punya temanku itu aku
tahu banget itu sangat tipis, kalau nggak 10 ya 15 deh. Jadi kenapa dia katanya sempet mau beli pengganti footprintnya ya, karena emang takut tembus aja kayak gitu ya, meskipun nggak bakalan tembus banget gitu kalau nggak bener-bener pas hujannya itu terus kita tahu intensitasnya tinggi banget. Oke, segitu saja sih untuk review tendanya ya. Barangkali kalian mau check out juga, tinggal yang kemarin tak bilangin dari officialnya, bisa dari Hike and Run atau yang dari Nature Hike langsung. Cuma emang untuk series ini kalian bener-bener harus mastiin apakah stoknya bener-bener ada atau enggak, karena emang ini termasuk calon tenda gaib di All Shop, semacam yang Cloud Up Pro 10 deh, beneran aku jamin sih. Oke, segitu aja, terima kasih semuanya.